Cek, cek, cek. FGB man, be strong in the Lord, be strong in the Lord. FGB man. Selamat pagi, brother and sister sekalian. Perkenalkan, nama saya Robertus Kenji. Tadi sudah diperkenalkan sedikit profil saya. Pagi hari ini terima kasih sudah diberikan kesaksian di satu chapter yang cukup legenda. Dari pertama kali saya join di Full Gospel tahun 2009 akhir, 2010 awal lah ya. Saya banyak mendengar tentang Tomang chapter yang melahirkan begitu banyak pemimpin-pemimpin Full Gospel. Dan saya merasa terhormat kalau pada pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk boleh bersaksi. Pada pagi hari ini yang akan saya saksikan adalah perjalanan kehidupan saya dari mengenal Full Gospel. Full Gospel berperan sangat besar buat kehidupan saya, khususnya dari tahun 2009. Latar belakang saya dari kecil, dari saya lahir TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya punya latar belakang keluarga Katolik. Sekolah di Katolik, kuliah Katolik Atmajaya. Saya hampir jadi romo. Di SMP ke SMA saya pernah daftar seminari di daerah Malang. Tapi karena satu dan lain hal tidak terjadi, gitu ya. Saya selama zaman sekolah pelajaran agama Katolik itu kalau di rapot boleh 10 mungkin 10, gitu. Jadi saya juga aktif ikut dari pelayanan misdinar, putra altar dan semua pelayanan-pelayanan itu saya selalu ikuti. Doa-doa semua sudah pasti, namanya sekolah Katolik ya, dari pagi, siang, sore, malam itu doa hafalan itu semua sudah di luar kepala. Masalah yang menjadi turning point dalam kehidupan saya terjadi waktu saya di SMA kelas 2 naik kelas 3, di mana usaha papa saya yang sudah berjalan sekian lama puluhan tahun, toko elektronik, punya beberapa cabang di Jakarta, Depok, dan di Bogor, itu tiba-tiba hanya dalam waktu 3 hari habis. Mungkin masalahnya udah lebih jauh dari itu ya, cuma saat itu kan posisi saya nggak tahu benar-benar masalah orang tua yang dihadapi oleh ayah saya. Saya tahu papa itu tiba-tiba pokoknya bangkrut, tiba-tiba saya dijemput waktu rekoleksi dari sekolah. Ada acara rekoleksi dari sekolah di puncak, siang itu mestinya pulang, saya nggak diizinkan oleh mama papa saya untuk pulang. Sorenya saya dijemput mama papa saya langsung di tempat saya retret itu. Dan disitulah saya mulai turning point, saya kecewa dengan Tuhan. Saya marah dengan Tuhan. Kenapa? Saya nggak pernah, di sekolah itu, saya nggak pernah macam-macam. Hidup saya, ya seumur hidup ya saya berdoa, saya melayani. Artinya nggak pernah lah, yang namanya bolos tuh nggak pernah di sekolah. Yang namanya keluar dari ranking 5 besar tuh dari TK, SD, SMP, SMA nggak pernah, gitu. Saya masuk waktu mau masuk kuliah pun, saya dapat jalur-jalur prestasi yang dimana saya bisa dapatkan itu, gitu. Tapi begitu kejadian papa saya jatuh, disitulah saya marah, gitu ya. Saya tahu persis, papa saya bukan seorang juga pemabuk, bukan penjudi, bukan apapun, gitu. Tapi kenapa dibiarkan itu terjadi? Kenapa? Karena efeknya gini, tiba-tiba saya mesti berhenti sekolah waktu itu di pikiran kita ya, dan semua hancur. Akhirnya bayangan saya harus kuliah dan segala macam itu rusak. Singkat cerita, setelah kejadian itu saya marah dengan Tuhan, saya berhenti berdoa. Mulai dari situ, saya berhenti ke gereja. Saya nggak mau tahu lagi deh, Tuhan lu jahat banget sama, paling nggak sama saya gitu ya. Saat itu saya marah. Akhirnya saya sempat kuliah di Atmajaya, tapi juga nggak selesai karena masalah biaya saat itu. Kemudian saya bekerja. Terakhir saya bekerja 2008 itu di Wisma Tamara di Sudirman, tempatnya Pak Antoni Putirai. Di situ setiap hari Rabu itu ada doa karyawan untuk satu gedung Tamara itu, semua perusahaan. Dan disitulah saya berkenalan dengan Full Gospel. Ada seseorang yang mengundang saya. Ini juga mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang tadi kalau dibilang kita punya amanat agung untuk menyebarkan
Injil gitu ya. Dan Bapak Ibu, orang yang mengundang saya ke full gospel, Bapak Ibu tahu saya tolak 18 kali. Ya, jadi 1 bulan itu dulu di samping itu ada namanya Restoran Amarin di Plaza Sentral, ada Sudirman Chapter dan Good Governance Chapter. Di bawahnya waktu itu Pak Lukman Priyosutanto, sekarang ada di RDD Doa, dan satu lagi Pak Johan Darmawan. Beliau adalah salah satu director dari Mulia Group. Di sana ada 2 chapter, berarti 1 bulan 2 kali, benar ya? Setiap saya acara doa itu kan setiap minggu, artinya selama hampir 10 bulan saya nggak pernah mau datang tuh diundang. Karena saya pikir ngapain saya datang? Karena kenapa? Kalau mundur sedikit, 1 tahun sebelumnya, Bapak Ibu, saking saya marahnya sama Tuhan, saya menyeberang ke sepupu. Dan gak hanya sekedar menyeberang ke sepupu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekarang kalau ada yang kemarin sempat heboh masuk penjara karena beliau menginjili seorang supir Grab, Pak Saifuddin Ibrahim. Beliau adalah dulu mentor saya di NII, Negara Islam Indonesia. Jadi saya bukan sekedar menyeberang, saya menyeberangnya itu ke NII lewat masuknya. Banyak di sini yang bilang radikal, tapi amazingly artinya gini, mereka tidak mendekati kita anak-anak muda saat itu dengan secara radikal. Artinya gini, apa yang membuat saya tertarik waktu itu bergabung dengan mereka? Bayangkan, saat saya jatuh, saya ke gereja, ketemu pastor, pendeta, ketemu siapapun, mereka cuma bisa bilang apa? Oh ya udah, you sabar, lu berdoa, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. That's it. Sekarang bayangkan, saya didatengin gitu ya, dikenalin lah ibaratnya dengan pendekatannya sangat-sangat smooth gitu ya. Ada orang datang, ya apa kabar, gimana, gini. Dia memberikan, bayangkan ini itu punya satu program, di mana mereka programnya itu benar-benar memberdayakan orang-orang di dalamnya. Mereka punya satu pondok pesantren yang mereka sebut Mahat Al Zaitun di daerah Cirebon sana, begitu besar. Mereka bangun dengan biaya mereka sendiri. Di dalamnya ada apa Bapak Ibu? Sekolah gratis. Punya peternakan sendiri gratis. Semua anak di pesantren itu diwajibkan tiap hari minum susu yang dihasilkan dari peternakan mereka sendiri. Supaya apa? Secara fisikly mereka harus kuat. Bayangkan Bapak Ibu, di mana gereja yang di sini yang bangun seperti itu? Yang ada bangun gereja doang mewah. Kebayang ya Bapak Ibu, kenapa saat itu saya bisa ke sana. Apa yang orang Kristen lakukan? Doa doang, ngomong doang, gitu ya. Mereka membangun real. Mereka punya perkebunan. Mereka bangun ladang jagung mereka sendiri. Mereka bangun lapangan sepak bola kelas internasional walaupun bukan stadion. Mereka punya program-program pendidikan. Semua itu siapa yang bangun? Pak Saifuddin Ibrahim. Inilah istimewa full gospel. Pak Saifuddin Ibrahim begitu waktu di NI itu, Pak Saifuddin itu adalah seorang yang diberi tugas oleh Presiden NI saat itu, Panji Gumilang, sebagai seorang kalau boleh dibilang Menteri Pendidikan dan Menteri Doktrinasi dari NI. Jadi semua program pendekatan dan segala macam mengatur adalah beliau, gitu ya. Singkat cerita, setelah 1 tahun saya mengikuti, sebelum 1 tahun lah ya, masuk bulan ke-8, bulan ke-9, saya mulai banyak pertanyaan. Artinya gini, saya kan waktu itu masuk ke situ karena pengen mendapatkan sebuah pencerahan gitu lah ya kira-kira. Semakin saya mempelajari, semakin saya banyak pertanyaan. Masalahnya yang menjawab saya itu malah menjawabnya makin ngawur. Menurut saya artinya gini, udah kamu gak usah banyak tanya, gak usah terlalu banyak pusingin ABCD-nya, kamu ikutin aja. Ya gak bisa gitu loh. Saat itu apalagi usia saya masih 20-an, artinya critical thinking saya pasti akan terus terpancing. Singkat cerita Bapak Ibu, ini yang sebenarnya kunci yang saya mau saksikan. Kekuatan dari doa, kekuatan dari firman yang pernah kita dengar. Kalau kita pernah tahu bahwa di firman itu selalu dibilang firman yang udah kita pernah tabur, itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dulu saya gak paham ayat itu, tapi saya paham karena ini terjadi sama diri saya sendiri. Karena gini, Tuhan yang saya sembah, dulu saya kenalnya salah. Artinya gini, saya mengenalnya dia sebagai agama.
Kalau saya berbuat baik, saya diberkati, saya berdoa, saya rajin, saya diberkati sebagai agama. Tapi ternyata Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. He is my father, he is my friend, he is my partner. Dia memegang kehidupan saya. Nah, firman yang selama ini saya dengar dari kecil, doa-doa yang selama ini saya lakukan, itu ternyata mungkin saya nggak sadar. Di satu titik tiba-tiba, bukan tiba-tiba, di saat saya melenceng terlalu jauh, Tuhan ingatkan saya, anakku balik yuk, anakku balik yuk, anakku balik yuk. Dan itu nggak sekali dua kali itu saya dengar selama perjalanan itu. Sampai akhirnya saya dapat pekerjaan di Tamara itu, saya ketemu dengan komunitas doa di sana, saya mulai berdoa lagi di sana, sampai saya ketemu Full Gospel. Yang membuat saya luar biasa dengan Full Gospel, Tuhan menjawab kerinduan saya. Karena gini, yang tadi saya bilang, saya 1 tahun hampir di dalam NI itu, di tahun-tahun ke-9, 10, 11, saya sudah mulai goyang. Artinya saya sudah mulai ragu. Disinilah Tuhan mulai bekerja ya, artinya. Doa orang tua saya, doa teman-teman saya, firman Tuhan yang pernah saya baca, itu tiba-tiba pokoknya semua seperti teringat, terulang, terpanggil terus. Di saat saya justru menjauh gitu ya. Dan itu sangat kencang saya dengar. Bukan secara audible tapi selalu seperti teringat gitu ya. Singkat kata, di Full Gospel inilah pertama kali di undangan ke-19 saya datang. Jadi kalau ada yang baru ditolak 2, 3 kali, 4 kali jangan mundur. Yang undang saya 18 kali saya tolak, yang 19 saya baru datang. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kenapa saya mau datang? Ya udah karena saya nggak enak. Akhirnya tiap bulan diundang. Dan luar biasanya pertama kali saya datang Bapak Ibu, di saat saya terakhir itu saya punya masalah karena saya bekerja. Saya waktu itu ada sampingan kreditin barang-barang elektronik yang saya ambil dari toko elektronik sahabat saya. Kredit macet akhirnya, hampir 30-40 jutaan lah saat itu, tahun 2009. Nilai yang cukup besar buat saya yang waktu itu gaji UMR. Bingung kan menutupinnya dan saya juga udah mulai limbung, mulai segala macam. Ya udahlah, pusing-pusing makan gratis saat itu diamarin kan ceritanya. Iya, karena diajaknya makan ya udahlah, hemat kos sebulan 2 kali makan mahal di restoran bagus, ya udah saya datang. Amazingly, pertemuan pertama Full Gospel, Bapak Ibu tahu siapa yang kesaksian? Saya lupa namanya dulu. Beliau adalah salah satu direktur utama perusahaan konstruksi yang lumayan besar di Indonesia, United Tractor. Saya lupa Bapak siapa waktu itu. Paulus Bambang. Bukan, Paulus Bambang yang Astra juga kan, yang agak kurus-kurus ini. Lukito mungkin. Jadi gini ceritanya, si ini pesaksinya Bapak Ibu tahu kesaksiannya apa? Dia punya ditinggalin utang perusahaan 1 triliun. Saya 30 juta, saya marah sama Tuhan. Saya limbung. Kebayang gak Bapak Ibu? Begitu datang, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kok lu begini sih? Gue udah mulai balik loh, ya. Saya udah mulai ikut pertemuan rohani lagi. Saya udah ini, tapi kenapa justru saat mulai ketemu, saya niat baik kan usaha. Saya nggak nipu loh. Saya kreditin barang. Saya percaya dengan ini. Tapi engkau ketemuin aku lagi dengan begini. Ini 30 juta Tuhan. Gaji waktu UMR kalau nggak salah masih 3 juta lebih deh tahun itu. Ya sekitar 3,2, 3,3. Gimana mau bayar? Gitu kan. Saya marah. Pertama kali saya datang Full Gospel, dia bersaksi 1 triliun. Dia ditunjuk jadi direktur utama, ditinggal utang 1 triliun. Dia juga nggak tahu cara bayarnya gimana. Gitu ya. Disitulah saya tertampar. Gila, gue 30 juta udah ngambek-ngambek. Dia 1 triliun, gue udah bunuh diri kali ya. Gitu. Tapi Bapak Ibu tahu, disitulah yang saya bilang, Full Gospel adalah bengkel para pria. Di sini kekuatan adalah di kesaksian. Kekuatan dari pria-pria yang menjalankan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengalami janji Tuhan itu di dalam kehidupannya. Beliau bercerita bagaimana mengatasi utang 1 triliun itu yang semua bank udah bilang ini nggak mau, tinggal tunggu pilot lah. Gitu ya. Udah nggak ada yang bisa kasih pinjaman atau apapun lagi, tinggal tunggu pilot. Yang dia lakukan tiap malam dengan istrinya adalah bangun mesbah keluarga. Dia berdoa setiap malam, walaupun dia juga nggak tahu dari mana itu duit.
Bapak Ibu tahu utang 1 triliun itu ternyata bisa diselesaikan di bawah 1 tahun. Dan itulah ajaibnya. Sejak saat itulah saya setiap minggu, sebulan 2 kali saya pasti datang ke Full Gospel. Dan di situ saya bertumbuh. Saya kembali kepada gereja. Saya kebetulan saya punya latar belakang Katolik, saya kembali ke gereja Katolik. Dan di situ saya kembali bertumbuh. Dan Bapak Ibu, Full Gospel jugalah yang menjadi tempat dating pertama saya dengan istri saya saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu, 2015 lah ya cerita singkatnya, saya ketemu dengan calon istri saya saat itu. Kalau Bapak Ibu mungkin ketemu pertama kali di restoran, di bioskop. Pertama kali saya bawa calon istri saya di Full Gospel. Puji Tuhan 2015 saya ketemu, 2017 saya bisa menikah. Itu juga mukjizat Tuhan. Karena dengan pekerjaan saya yang ya seadanya nggak mungkin saya bisa punya dana 100 juta lebih untuk itu menikah dalam 2 tahun. Bahkan saya nggak ada bayangan, tapi teman-teman terus doakan saya. Bapak Ibu tahu 2015, 2017 saya menikah, saya profit. Malah dapat profit. Gitu ya. Kalau orang-orang nikah mungkin negatif, saya angpaunya jadi positif. Jadi puji Tuhan, Full Gospel begitu banyak berperan dalam kehidupan saya. Pesan saya yang terakhir mungkin buat Bapak Ibu sekalian, juga mungkin yang masih punya anak-anak, yang masih remaja, ataupun kita yang sedang menghadapi sesuatu, doa itu adalah sebuah kekuatan. Amin. Selama 2 tahun saya pacaran dengan istri saya, setiap pagi jam 4, jam 5 pagi kami selalu berdoa bersama. Kalau di Katolik ada namanya doa novena. Kami nggak pernah putus selama 2 tahun itu untuk berdoa. Karena kami nggak tahu waktu itu dapat dana dari mana. Tapi ternyata Tuhan cukupi. Amin. Itu aja mungkin kesaksian saya. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Wow. Luar biasa, terima kasih.